ridwan Allah. Kalau ditanya, kita masing-masing ditanya, kira-kira kita ridho enggak sama Allah? Ridho artinya rela, ridho artinya puas. Puas enggak Allah sebagai Tuhan? Wah, pastinya harusnya puas ya. Kemudian sudah rela betul kan Allah sebagai Tuhannya? Rela. Makanya kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan tiap pagi dan menjelang maghrib kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk ikrar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah SAW. Kita disuruh ikrar bahwasannya kita sudah ridha, kita sudah puas dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, paham tidak itu? Ini buat pemirsa di rumah ya, dimanapun berada, dan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Karena di sini juga banyak makhluk gaib. Makhluk gaib itu diantaranya malaikat, jin ya, dan makhluk Allah lainnya, termasuk binatang yang nggak kelihatan, yang di bawah karpet ya, di bawah bumi. Ini banyak makhluk Allah Ta'ala gaib, nggak kelihatan dari pandangan kita. Dan makhluk gaib yang lain yaitu arwahnya kaum solehin. Karena ruhnya orang-orang yang soleh itu berkeliaran. Ruhnya orang-orang soleh berkeliaran, bukan ruhnya orang-orang salah. Kalau ruhnya orang-orang salah nggak berkeliaran, tapi dipenjara, dikubur, dihajar oleh malaikat pengazab. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau judulnya ada ruh yang ngakunya pernah ditahan, dikubur, terus berhasil melarikan diri, nah itu aneh itu. Kalau ada ruh katanya, dulu saya disiksa, dikubur, terus saya berhasil melarikan diri, nah terus masuk ke dalam tubuh orang, orangnya kesurupan ya. Terus kita percaya, ini yang ngomong ya jelas dusta, yang percaya berarti ya orang tertipu ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau di alam kubur itu ruh yang jahat, yang nggak taat sama Allah disiksa, dan nggak mungkin bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ruh yang baik, ruh yang soleh diberi nikmat, nikmat. Salah satu dari sekian banyak nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada ruhnya orang-orang soleh adalah diizinkan untuk berkeliaran di alam dunia, tapi dia di alam barzah. Dimensinya alam barzah, tetapi berada di alam dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW kumpul dengan ruh semua Nabi dan Rasul yang sudah meninggal dunia, dan kumpul dengan Nabi dan Rasul yang belum meninggal dunia. Karena ada Nabi dan Rasul yang menurut riwayat sampai sekarang masih hidup. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu belum meninggal, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ya di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali, bukan sebagai Nabi yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Isa akan diturunkan ya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW bersama penerusnya Rasulullah SAW, akan menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Isra di Masjidil Aqsa, Nabi ketemu bahkan sholat berjamaah bersama siapa itu? Arwah ya, bersama arwah, ruh. Nah, di situ menjadi dalil kalau ruhnya orang soleh itu bisa jalan. Cuman ya jalan-jalannya ke masjid, nggak ke mall. Masa ruhnya orang soleh ke mall? Ya jalan-jalannya ke majelis ilmu, ke tempat zikir, tempat taat. Makanya jangan anggap masjid yang seperti ini kosong dari makhluk Allah. Selain manusia kita yang masih hidup, banyak makhluk Allah yang lain.
baik itu malaikat, baik itu jin yang beriman, baik itu arwah kaum solihin. Ada yang mengatakan, Ustadz, Yai Habib itu kan nabi yang rohnya jalan-jalan. Ya, yang rohnya jalan-jalan itu karena nabi. Lah kalau bukan nabi bagaimana? Ya, Nabi bersabda SAW, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Ulamanya umat Nabi Muhammad SAW itu pangkatnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Sehingga apa yang diperoleh oleh nabi-nabi Bani Israel, ulamanya umatnya Nabi Muhammad SAW juga memperoleh minimal yang sama, bahkan lebih. Dan dalam beberapa kisah ada sahabat yang sudah meninggal dunia, ruhnya itu jalan menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita rasakan dulu kalau kita itu nggak pernah sendiri, ya. Dan majelis itu nggak ada yang sepi, majelis itu ramai. Mungkin manusianya nggak banyak, ya, tapi makhluk Allahnya ramai. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwasanya langit itu berkreotan. Kita tahu kalau pintu dibuka krek gitu ya, atau lantai yang diijak krek ya, seperti itu berkreotan, maka langit itu berkreotan. Karena tidaklah tempat satu jengkal di langit kecuali di situ sudah penuh dengan malaikat. Ada yang ruku, ada yang sujud ya, ada yang berdiri, penuh dengan malaikat. Sehingga nggak ada tempat yang kosong. Jadi jagat raya ini semuanya penuh dengan orang-orang makhluk Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita kembali ke masalah ridho. Saya mau nanya sama bapak-bapak sekalian, teman-teman, dan juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan di awal, ridho enggak Tuhannya Allah? Ridho ya, ridho ya. Saya yakin jawabannya semua ridho. Tapi tahu enggak artinya ridho itu apa? Artinya ridho itu dijadikan miskin yang enggak ngeluh, dikasih sakit yang enggak ngeluh, ya itu ridho Allah sebagai Tuhan. Ya, ridho Allah yang ngurus, ridho Allah yang ngatur. Jadi diapa-apain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sengaja, nggak jadi masalah. Pertanyaannya, kita ini diapa-apain sama Allah, jadi masalah atau nggak jadi masalah? Contoh, ini kan banyak bapak-bapak nih ya, istrinya ngomel terus, ngomel tiap hari. Kira-kira ridho atau cerita ke orang? Ridho atau cerita ke orang gitu ya? Wah, puyeng nih, istri seperti ini. Sampai kapan dia hidup? Masya Allah. Sampai kapan dia hidup? Oh, nggak mati-mati ya, biar bisa nikah lagi. Masya Allah. Bahkan minta agar istrinya mati duluan, biar dia nikah lagi. Karena nggak kuat ini, diganyang sama istrinya. Ini berarti belum ridho. Belum ridho Allah sebagai Tuhan. Kalau ridho Allah sebagai Tuhan, diapa-apain sama Allah, ya ridho. Gak protes, rela, ya rela, bahkan naik pangkat dari rela jadi puas, dari rela jadi puas. Almarhum kakek saya, ya saya mau cerita apa adanya. Kakek saya itu sampai akhir hidupnya belum pernah punya rumah, sampai akhir hidupnya belum punya rumah, rumahnya ngontrak, dan kontrakannya kecil, kontrakannya jelek, karena emang nggak punya duit. Ya, kontrakannya kecil dan kontrakannya jelek karena nggak punya duit. Hidupnya itu susah, hampir nggak pernah naik mobil kecuali bis. Ya kecuali bis. Tapi nggak pernah ngeluh, tampak senyum dan bahagia. Sehingga ada salah seorang yang bertamu, kebetulan sahabatnya ayah saya almarhum, bertamu ke rumah kakek saya, duduk ngobrol, nanya. Kakek saya namanya Ahmad. Ya, Habib Ahmad, saya mau nanya, Habib ini kok nggak pernah kelihatan susah, hidupnya kelihatan seneng terus gitu ya, senyum terus, bahagia ya. Padahal kok saya lihat-lihat ya, rumah ya jelek ya, duit nggak punya, tapi kok nyantai saja. Resepnya apa, Habib? Maka kakek saya itu menjawab, in tardha bil maqsumi ishta muna'aman fa in lam takun tardhu bihi ishta fi hazan. Kalau kamu itu rela, puas
bil maksum, dengan apa yang sudah dibagi sama Allah Ta'ala. Kamu rela puas dengan apa yang sudah dibagi sama Allah Ta'ala, maka kamu akan hidup dalam kenikmatan. Hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau nggak puas, kamu akan sedih terus. Contoh, ya, contoh. Kebetulan kok dapat jatah bagian istri kurang cantik, sementara tetangganya dapat bagian jatah istri cantik. Saya mau nanya, ridho enggak? Jawabnya agak mikir. Jadi takdir itu kan yang sudah terjadi, namanya takdir. Kalau qadha, ketentuan Allah, tidak ada yang tahu kecuali yang tahu. Tapi kita nggak tahu. Kalau udah terjadi baru kita bilang ini takdir. Nah, takdirnya ternyata waktu akad nikah itu agak amnesia, sehingga nggak lihat itu calon istrinya seperti apa. Selesai nikah, punya anak 3, 4 tahun kemudian sadar istrinya jelek. Udah punya anak 3 tapi sadar istrinya jelek. Noleh ke tetangga, istrinya cantik. Atau kalau buat ibu-ibu dibalik posisinya. Setelah punya anak 3, ya, 3 tahun pernikahan, sadar kalau suaminya jelek, tetangganya suaminya ganteng. Pertanyaan saya, itu ridho, puas, atau mulai agak protes? Oh, istri kok kayak gini ya, suamiku kok seperti ini ya, istriku kok seperti ini, kok nggak seperti istrinya ya, kok nggak seperti suaminya ini. Nah, ini kalau nggak ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti hidupnya nggak enak, sedih terus, susah terus, karena nggak puas. Dikasih tapi nggak puas, dikasih tapi nggak puas. Nah, kalau puas enak ya. Contohnya 2 hamba Allah yang soleh dan solihah, suami istri. Di padang Sahara ada 1 hamba Allah bertamu ke 1 tenda, kemudian dijamu makan, diizinkan istirahat. Tapi hamba Allah ini heran, karena yang jamu tuh cantik pol, sementara suaminya jelek pol. Kalau bahasa baratnya beauty and the beast. Ya, beauty and the beast. Yang satu cantiknya luar biasa, yang satu buruk rupa luar biasa. Nah, tamunya itu orang soleh juga, tapi ya bingung. Orang soleh ini bingung, bagaimana perempuan secantik ini kok mau hidup bahagia dengan pria sejelek itu. Waktu mau pulang sebagai tamu, namanya tamu itu kan dilayani sama tuan rumah. Maka ngomong, saya ini sebagai tamu mau nanya, tolong dijawab. Iya, apa resepnya kalian berdua bisa hidup rukun, gak pernah bertengkar, dan tampak bahagia, senyum terus, gak pernah mengeluh. Terutama kamu tuh cantik, punya suami seperti ini kok gak pernah ngeluh, gak pernah ngeluh. Maka istrinya menjawab mewakili suaminya, cukup buat saya sebagai kebahagiaan adalah ketika saya melihat suami saya itu buruk rupa, saya bisa sabar. Dapat jatah suami buruk rupa, saya sabar. Saya puas dengan bagian Allah. Orang yang sabar dapat surga. Saya cukup puas dengan itu. Jadi saya senang terus. Setiap lihat suami saya itu, saya lihat surga, 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 surga. Masya Allah. Lihat orang jelek, lihatnya surga. Bisa nggak kita lihatnya begitu? Susah. Kita lihatnya itu mandek pada welek gitu kan ya. Belakangnya nggak bisa kita lihat. Karena musibah, lihatnya musibah. Nggak bisa lihat di balik musibah. Dapat yang nggak enak, lihat yang nggak enak. Nggak bisa lihat di balik yang tidak enak. Tapi wanita yang cantik ini, lihat suaminya, yang dilihat bukan wajah suaminya, yang dilihat jannah. Masya Allah, wangil itu. Dan sebaliknya suami saya setiap lihat saya itu syukur. Nah, ini agak gampang memang ya. Bojo ayu, alhamdulillah, ayo bahagia terus. Suami saya setiap lihat saya bisa bersyukur, puas dengan bagian yang satu ini. Akhirnya selalu ya, wa qalilun ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang syukur. Nah, orang yang syukur tempatnya di surga. Jadi suami saya lihat saya surga, saya lihat suami saya surga. Kenapa? Karena ridho dengan bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puas dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menariknya di sini, orang hidup itu
sama Allah Ta'ala sudah dikasih tahu 4 bulan dalam kandungan, belum lahir. Beliau ini kan Pak Dokter Sibli, walaupun bukan dokter kandungan kan dipaham, saya aja bukan dokter paham ya. 4 bulan dalam kandungan itu ada malaikat yang ditugaskan khusus bikatbi arba untuk mencatat 4 hal yang sering umat Islam lupa dan kita lupa. Malaikat ini bukan menentukan loh, bukan malaikat menentukan, malaikat cuman mencatat ya, cuman mencatat 4 hal. Di antaranya adalah mencatat kapan matinya, ajalnya, kemudian mencatat rezekinya, terus termasuk beruntung atau celaka. Naudzubillah min dzalik. Jadi setiap manusia itu belum lahir, umur 4 bulan, database-nya udah lengkap. Catatannya itu detik demi detik sudah komplit. Jadi malaikat sudah paham, nanti menit kesekian itu dia harus diservis rezeki apa, malaikat udah paham. Karena malaikat itu yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan rezeki. Malaikat paham betul karena catatannya jelas. Dokter Sibli itu ya, nanti jam 10 rezekinya apa. Ini malaikat udah ngatur nih. Malaikat ngatur, mempersiapkan semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua udah ada bagiannya. Nah, Allah ngasih tahu, catatan kamu itu udah saya taruh sejak kamu umur 4 bulan. Jadi kamu nggak usah bingung dapat rezeki atau nggak dapat rezeki, nggak usah bingung, sudah lengkap. Malaikatku juga sudah paham. Tugasmu cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kenal sama aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, pokoknya kamu sholat, zikir, bekti sama orang tua, sayangi anak, baik sama pasangan hidup, yang baik sama tetangga, jujur dalam berdagang. Jangan cari duit, kerja, tapi jangan cari duit. Pokoknya niatnya semua ibadah, usaha kenal sama aku. Jangan khawatir, jatahmu gak akan lari kemana-mana dan tidak akan luput. Kalau catatannya habis, berarti kamu mati, selesai. Nah, kalau kamu masih hidup, berarti udah ada catatannya detik demi detik, lengkap, tidak mungkin ada yang luput. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, mestinya hidup kita enak enggak itu? Enak ya? Nah, kenapa kita risau? Kenapa kita ini sering gelisah? Kenapa sering galau? Dan galau, resah, gelisah, rata-rata urusannya duit. Ya, rata-rata urusannya bagian. Kalau enggak duit, ya pasangan hidup. Atau yang sifatnya materi, ya sifatnya materi. Rata-rata urusannya itu. Padahal udah jelas jatahnya masing-masing. Seharusnya kita tinggal ridho saja. Dan nanti dikasih Allah apa? Puas saya. Yang penting saya mau ibadah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Gimana caranya biar bisa ridho? Gimana caranya biar bisa puas? Maka kakek saya ditanya sama temennya ayah saya tadi. Kalau kamu ridho dengan bagiannya Allah, kamu akan bahagia. Kalau kamu nggak ridho, hidupmu akan terus sedih, hidupmu akan sengsara. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya bisa ridho? Biar puas. Saya kasih contoh begini. Misal Dokter Sibri ini kepala sebuah perusahaan terkaya di dunia. Kalau ngasih contoh kan yang maksimal ya. Masa terkaya di Pulau Mas kan ya kurang nanggung. Amin. Cirebon nanggung, terkaya di dunia, perusahaan. Dan seluruh perusahaan yang ada itu ya, induknya di beliau. Induknya di beliau. Semua perusahaan di dunia induknya di sini. Di Dokter Sibli. Misal ya. Kalau ngasih misal yang bagus kan begitu. Ya, subhanallah. Ada satu karyawan yang dikasih gaji 1 bulan 500.000. Yang satu dikasih gaji 1 bulan 200 juta. Yang 500.000 ini kemudian gak puas. Kenapa saya dikasih gaji 500.000? Kenapa saya dikasih gaji 500.000? Dia 200 juta. Kenapa demikian? Maka
Dr. Shibli sebagai kepala perusahaan seluruh dunia mengatakan, kalau kamu nggak puas dengan gaji yang saya berikan, silahkan angkat kaki dari perusahaan ini, cari perusahaan yang lain. Betul? Angkat kaki dari perusahaan ini, cari perusahaan yang lain. Simpel aja. Nggak usah ribut, nggak usah ruwet. Mau? Ya di sini caranya begini. Nggak mau, cari perusahaan lain. Padahal seluruh perusahaan di dunia milik Dr. Shibli. Begitu keluar, ditolak, kemanapun tidak diterima. Akhirnya justru tidak dapat duit, hidupnya luntang-lantung, semakin susah. Betul begitu? Nah, jagat raya ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, ngambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kamu nggak ridho Allah sebagai Tuhan, silahkan cari Tuhan yang lain. Silahkan cari Tuhan yang lain. Kalau Tuhannya Allah, ya kamu harus sakit. Kalau Tuhannya Allah, kamu ya harus merasakan yang namanya miskin. Kalau Tuhannya Allah, kamu harus merasakan yang kamu rasakan. Dan kamu harus belajar puas, ridho, rela diperlakukan Allah seperti apapun. Hanya satu yang kamu harus paham, Allah tidak memberikan itu untuk jelek buat kamu, enggak. Semuanya demi kebaikanmu, demi kemuliaanmu. Kalau kamu percaya, kamu yakin, iman sama Allah. Nggak percaya, nggak yakin, berarti kamu kufur. Dan orang yang kufur tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan saya, emang ada Tuhan selain Allah? Nggak ada. Jadi ada enggak alasan buat kita untuk protes? Nggak ada. Nah, kita ini punyanya siapa? Punyanya Allah. Kalau sama Allah mau diajar boleh nggak? Oh, boleh, punyanya Allah. Mau dibuang boleh nggak? Oh, boleh, punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja. Tapi Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah nggak zalim pada hambanya. Allah yang naruh kita ke muka bumi, itu Allah memberi tempat terindah di jagat raya. Bumi ini indahnya luar biasa. Kemudian dijamin, ini loh jatah rezekimu, sudah saya catat sampai mati lengkap, datanya ada, dan malaikat paham. Paham karena malaikat yang ngantarkan rezeki. Dan banyak sekali ayat mengatakan tidak ada satupun yang melata di muka bumi melainkan sudah dijamin rezekinya. Udah, saya urus, beres. Yang penting cuma satu, kamu ibadah. Seperti Dr. Shibli bilang kepada karyawan-karyawannya, pokoknya kalian kerja, urusan gaji aku yang ngatur. Ya, urusan tunjangan aku yang ngatur. Bonus aku yang ngatur. Urusanmu semua, keluargamu aku yang bereskan. Yang penting kamu mau kerja. Kamu kerja, yang lain aku yang urus, aku bereskan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala arti ridho itu begitu. Ridho diurus sama Allah. Ridho diatur sama Allah. Ridho ya apa lagi ya? Diapa-apain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah bisa ridho, mesti enak. Contoh, kepalanya terantuk pintu, duk, sakit. Tapi orang yang ridho begitu, duk, dosa habis, alhamdulillah. Enak ya. Kalau orang yang gak ridho, duk, siapa ini ya? Yang pintu biasa tertutup kok dibuka ini ya. Akhirnya saya terantuk begini nih, ngawur ini ya, kurang ajar ini. Mulai sumpah serapah keluar. Kemudian naik tingkatnya. Saya ini kurang apa? Zikir wirid sudah jalan, kok masih kejeduk juga ini ya. Mulai itu. Ya, kalau kasusnya lebih luas, saya ini udah sholat, saya udah puasa, saya udah zikir, udah majelis, kok tetap miskin ya? Kok tetap susah ya? Saya ini udah baik-baik ke masjid, duit ya banyak, tapi istri kok bangkang terus, kenapa ya? Kenapa nasib saya seperti ini? Saya ini udah cantik, saya ini udah ibadah, saya udah berjilbab, tapi kenapa ya suami saya kok bejatnya nggak sembuh-sembuh nih ya? Kenapa nasib saya seperti ini kok nggak seperti yang lain? Mulai merotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kalau Tuhannya Allah, kamu itu budaknya Allah, kamu itu hambanya Allah. Jangan gaya kamu punya hak
Jangan gaya kamu punya sesuatu. Kamu bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah akidah. Kalau udah paham ini, hidupnya akan enak. Tapi kebanyakan orang gagal paham yang satu ini. Gagal paham. Jadi hidupnya susah terus ya. Makanya sama Allah dikasih ujian biar paham. Dikasih ujian biar paham. Tapi nggak paham, Pak? Paham. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Termasuk malam hari ini saya ridho. Dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang kalian tidak dikasih. Di dalam masjid ini saya satu-satunya yang dapat cangkir. Betul ya? Ridho saya. Ridho, enak kok ya. Puas nih, alhamdulillah. Nah, makanya saya syukuri nih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Cara mensyukurinya harus segera diminum. Sudah ditunjukkan nikmat, ya. Kemudian dia memang haus, ada, disiapkan. Lah kok gaya, nggak mau nyentuh, nggak mau diambil. Nanti kemudian ngeluh, kenapa kok seperti ini ya? Kenapa kok hausnya benar demikian? Lu ada minuman nggak kamu minum? Salahmu sendiri. Maka saya mewakili Anda semua. Izinkan saya minum yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, kopi Dr. Shibli enaknya luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Shibli. Satu-satunya dokter yang diutus Allah Ta'ala untuk nemeni saya haji hanya untuk buatkan kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Anda bisa ikut bahagia melihat saya minum, berarti Anda termasuk orang yang ridho. Tapi kalau Anda merasa iri, berarti Anda tidak ridho. Gampang ya? Jadi ada orang punya mobil, kita naik sepeda ontel. Kita ikut senang, alhamdulillah dia punya mobil. Itu namanya ridho. Tapi lihat orang punya mobil, ya, kemudian hati kita sakit, ya, iri. Itu kelihatannya hasil korupsi. Wah, itu mesti gajinya diselewengkan, nggak benar itu ya. Masa baru kerja udah punya mobil itu ya. Saya aja dari dulu mau sepeda ontel nggak ganti kan? Ganti. Terus mulai naik. Kenapa nasib seperti ini? Masya Allah nih. Itu namanya nggak ridho. Nah, orang yang nggak ridho itu mesti hidupnya susah. Gak mungkin bahagia, mesti hidupnya susah. Tapi orang yang ridho ya enak-enak saja. Kurang apa ya? Saya tuh kalau ngomong sama teman-teman gini, lawang hidup tuh gampang kok. Ngantuk, tidur. Lapar, makan. Haus, minum. Capek, istirahat. Betul kan ya? Gak punya, minta. Gak punya, minta, selesai. Namanya orang minta ya nunggu toh ya. Namanya minta itu ya nunggu. Orang ngajukan proposal ke perusahaan saja mau nunggu. Nah, ini minta kok nggak mau nunggu. Kok nggak kabul-kabul ya? Kok nggak kabul-kabul ya? Hidup kok seperti ini. Kapan aku berganti situasi dan seterusnya. Ini namanya bukan minta ini. Ini namanya orang ngancam ini. Ya, maksa tapi nggak jelas. Maksa tapi nggak jelas. Kemudian mau ngatur Tuhan. Tuhannya aku, kamu bukan Tuhan, kamu pesuruhku, ngawur kamu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tuhannya Allah. Kita ini minta, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngantuk tidur, ya. Kalau capek istirahat. Kalau lapar makan. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam lapar. Kondisinya kalau nggak makan bisa mati. Nabi loh ini. Rasul kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran setiap malam Jumat, hari Jumat kita suruh baca kisahnya terus itu. Karena banyak pelajaran yang luar biasa. Makanya kalau ada orang nanya dalilnya peringatan Maulid Nabi, yang mana Maulid Nabi itu membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ada yang nanya, apakah sahabat juga memperingati Maulid Nabi? Maka jawabannya, setiap muslim
wajib memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita nggak mungkin bisa belajar Al-Quran kalau nggak belajar Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas ayatnya, dalam diri Nabi Muhammad SAW buat kalian semua sudah ada contoh yang terbaik. Jadi kalau mau tahu contoh yang terbaik harus belajar Nabi. Bahkan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis, Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana Nabi Muhammad SAW, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Yang namanya akhlak itu pitutur, yang namanya akhlak itu perbuatan, yang namanya akhlak itu diam ketika diganggu. Seluruh gerak-gerik dan diam Nabi Muhammad SAW adalah akhlak. Makanya seluruh gerak-gerik Nabi Muhammad SAW adalah terjemahan nyata dalam Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan dalam kehidupan. Makanya kalau orang nanya kapan sahabat itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, setiap hari sahabat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau baru Nabi Musa, Nabi Khidir, setiap malam Jumat, hari Jumat kita disuruh membaca kisahnya. Nabi Musa jalan-jalan sama Nabi Khidir, suruh baca kisahnya. Ya, Nabi Musa, Nabi Khidir kelaparan, ya kelaparan sampai minta-minta di perkampungan. Kebetulan ya delahlah subhanallah, perkampungan orang paling pelit. Jadi satu kampung tuh pelit semua. Kalau perumahan sini kan nggak pelit-pelit. Masya Allah, orang baik gitu ya. Belum minta minum aja udah disuguhi minum. Ini kan berarti bukan kelompok orang pelit. Ini Nabi ketok pintu minta makan nggak dikasih. Diceritakan semuanya dalam Al-Quran dan kita suruh baca terus. Maksudnya suruh baca apa? Suruh belajar sejarah kehidupan Anbiya wal Mursalin. Cuman karena sahabat itu nabinya hidup di masa para sahabat, maka Al-Quran tidak menceritakan detail sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi lahir di hadapan para sahabat, maka tugasnya sahabat menceritakan kepada generasi berikutnya. Tugasnya generasi berikutnya menceritakan kepada generasi berikutnya. Lah kisah-kisah itulah yang namanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul semuanya bersama-sama mengenang, mempelajari, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. 36 menit saya bicara, belum ceramah, baru mukadimah, belum. Ya, nanti isyaknya kalau saya tidak salah, ya di sini 19:22 untuk wilayah Cirebon ya, di Kecamatan Kejaksaan tadi 19:22. Jadi masih ada sekitar 7 menit sekian detik. 7 menit sekian detik. Saya mundur dari azan isya dikit gak apa-apa ya. Biar apa namanya, genap ceramahnya. Biar ceramahnya genap. Biar selesai tuntas masalah ridho. Tadi itu baru muqaddimah, belum dalam praktek kehidupan. Saya baru mau ngasih gambaran. Kalau memang nggak puas sama pembagiannya Allah, cari saja yang bagi yang lain. Kan nggak mungkin ada, gitu kan ya. Jadi nggak ada solusi kecuali puas. Nggak ada solusi kecuali ridho. Nah, berarti intinya harus kenal Allah. Kenal sama Allah. Nah, masalahnya sekarang ini, pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf. Masalahnya sekarang ini orang hidup nggak kenal hidup ini bersama siapa. Ngucap tahlil, ngucap syahadat, tapi nggak kenal Tuhannya. Contoh-contoh ya, contoh. Siapa di sini yang masih kerja di perusahaan atau di kantor atau di manalah? Atau yang nggak kerja coba? Saya nggak kerja, saya di perusahaan. Ya, kerja saya punya perusahaan sendiri kan ya. Kerja saya bukan bukan diperintah, tapi memerintah. Tugas saya memerintah. Dokter Sibli punya klinik. Alhamdulillah, berarti bos nih ya. Ya bos. Statusnya kan bos. Kalau misalnya karyawannya nggak kenal Dokter Sibli, nggak kenal, nggak paham. Kemudian masuk kantor, kerja di kantor, tapi nggak paham beliau. Kira-kira kerjanya bisa bagus nggak? Nggak mungkin bisa
bagus. Kerjanya nggak mungkin bisa bagus. Jadi sekedar menjalankan masuk pulang, pulang. Tapi kalau kenal sama Dokter Shibli, kenal, tahu siapa beliau, apalagi paham beliau ini suka kopi, paham beliau suka kok kopi, dan insya Allah dermawan gitu ya, paham gitu. Maka berangkat kerjanya itu senang atau nggak senang? Senang ini. Berangkat kerjanya dengan senang. Jadi udah ngerti, saya mau ke kantor, itu yang dibayangkan bukan saya mau ke kantor, saya mau ketemu bos saya. Karena bos saya baik banget, bos saya menyenangkan. Kerjanya di kantor tuh buatkan kopi buat karyawan, Masya Allah. Ya karyawan tertentu yang kenal sama bosnya tadi, yang paham, yang nggak paham ya taunya cuma nulis. Yang paham nyapa bos ya, kopinya enak banget. Mau lagi mau, ini sindiran keras saudara-saudara. Ya, kopinya enak banget. Mau lagi, mau gitu. Senang dokternya senang. Terus ngomong, besok saya buatkan yang lebih enak. Ya, kamu datang lebih awal ya. Nanti saya servis kopi yang lebih enak. Sehingga besok pagi itu berangkat awal ke kantor, nggak urusan gaji, urusannya apa? Ketemu bos. Ya, ketemu bos. Pertanyaan saya, kita hidup ini sekarang berjalan ketemu siapa? Ya itu kan teorinya. Prakteknya kita nih loh. Kita nih pergi ke pasar, pergi ke toko, kemanapun yang kita cari Allah atau orang ini? Orang. Betul ya? Yang kita cari Allah atau duit? Duit. Jadi hidupnya itu enak atau susah jadinya? Lelah atau menyenangkan? Lelah. Tapi kalau orang udah hidupnya buka mata, saya mau ketemu Allah, lain. Begitu jalan, yang ditemuin Allah. Caranya ketemu Allah bagaimana? Ya aturannya Allah itu dalam dirinya. Dia mau nurut sama Allah. Aku akan puaskan Allah. Aku akan senangkan Allah. Maka ketika jalan ketemu orang, gak usah disuruh dia Assalamualaikum, senang dia. Memulai dengan badak bisalam dan dengan senyum. Assalamualaikum. Tetangganya, waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya? Enak, dia nggak urusan tuh mau siapa, mau demit, mau siapa di depannya gitu ya. Wujudnya gondrong, wujudnya botak, wujudnya nggak punya rambut, wujudnya banyak rambut, wujudnya bagaimanapun. Pokoknya ini tetangga saya mau awali dengan ucapan salam kalau dia seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang karena dia lihat Allah. Lihat Allah. Jual beli, Masya Allah. Dia mau menjual dengan bagus. Karena dia ingat Nabi bersabda, semoga Allah merahmati seseorang kalau jual beli nggak ruwet. Jual beli nggak ruwet, maka dia jual barang yang menyenangkan semua orang. Ini silakan beli produk saya nih. Ya alhamdulillah motor ini pernah nabrak 3 kali. Ya, dan ini ordernya udah saya ganti sekian kali. Yang mau beli bingung ini. Ini orang ini jualan kok jujur bener gitu ya. Harganya ya udah saya tawarkan keliling, Mas. Saya udah tawarkan keliling. Ya tawaran terbaik harganya sekian, 10 juta. Lah Bapak mau jual berapa? Saya maunya 15 juta. Wah Pak, semua aja berani nawar 10 juta. Ini bla 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 bla. Ya, kalau Bapak mau bayar. Kalau nggak maunya berapa? Ya udah saya nawar sama dengan yang lain. Udah tambahin dikit, 10 juta 100 ribu. Ya udah Pak. Ya, kalau Bapak maunya segitu ya udah bismillah nggak apa-apa, insya Allah barokah. Bingung nih yang beli ini. Ini orang jujur ya, cacatnya ditunjukkan semua harganya pasti jatuh. Ditanya sama dia, loh Bapak kok ini cacat-cacat ini kan saya nggak tahu Pak, udah diservis semua, nggak kelihatan semua. Riwayatnya kendaraan ini kan nggak perlu dijelaskan Pak. Tapi kenapa Bapak jelaskan sedetail ini? Kan harganya jatuh. Gak apa-apa harganya jatuh di hadapan manusia, tapi harga saya naik di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah. Harga saya naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya udah dapat doanya Nabi saya Muhammad SAW. Allah akan merahmati seseorang kalau jual atau beli gak ruwet. Alhamdulillah tadi saya gak ruwet sama Bapak. Ya Bapak senang, insya Allah saya jauh lebih senang karena barusan saya dapat doa Nabi Muhammad SAW. Itu yang beli agak stres. Itu wong edan bawa waras ini.
Kok ada orang bentuknya seperti ini? Masya Allah, dia kepleset, habis itu jalan kepleset, gelundung, ya, ini berlumuran darah, sakit, dia mengadu wajar, aduh, alhamdulillah, habis adu kok alhamdulillah, ya, aduh, alhamdulillah, Pak ini sakit Pak, iya sakit, tapi alhamdulillah, kok alhamdulillah Pak, alhamdulillah, rezeki bagaimana? Nah ya, dosa saya itu banyak, saya nggak usah repot-repot istighfar, dikasih kepleset, diampuni semua dosa sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah baik banget sama saya. Jadi di kepalanya itu Allah, 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 Allah. Aku tuh nggak ada, aku tuh dikikis habis, hilang akunya. Nah sementara ini kita hidup nggak begitu, hidup kita tuh Allah nggak ada. Nanti adanya Allah kalau udah kita itu kepepet, dipepet, mepet. Contoh, sakit kepala, mah sakit kepala mah, ngomong sama istrinya gitu ya, atau apa namanya, Pak sakit kepala Pak, ngomong sama suaminya, udah sini pijetin, duh mah tambah sakit, ya udah minum obat, besoknya tambah sakit, sakitnya nggak sembuh, ya udah yuk ke dokter, ya udah yuk ke dokter. Sama dokter diperiksa tensinya tinggi, kemudian kok panas, kata dokter coba cek laborat. Ya setelah cek laborat hasil ditunjukkan, ya udah, ini bapak saya kasih obat dokter, ya obat dokter. Setelah dikasih obat 3 hari nggak sembuh, kata dokter ini harus difoto ini kepalanya nih, apa namanya itu, MR apa? MR bos apa gitu ya. Udah difoto nih kepalanya. Setelah difoto ternyata itu otaknya ada kelainan. Dokter mengatakan, Pak, ini menurut kelainan otak ini, Bapak ini bisa cepat mati. Ini sakit kepala ini bukan sembarang sakit, ini ada virusnya nih Pak, kelihatannya Pak, ini bisa cepat mati Pak. Dan ini bisa komplikasi, naudzubillah min dzalik, bisa ke stroke tingkat tinggi. Pulang nangis. Ya Allah, baru teriak. Ya Allah, ya Allah. Jadi Allahnya dipanggil kalau udah mau mati. Allahnya dipanggil kalau tidak punya solusi. Jadi sama dia bisa pakai otaknya, pakai pengetahuannya, pakai pengalamannya, pakai temannya, pakai koleganya, pakai simpanannya, pakai hartanya. Allahnya gak pernah dipakai. Masya Allah. Berarti ini sebetulnya musyrik atau nggak musyrik ini? Musyrik nggak sadar. Musyrik nggak sadar. Dan yang model begini banyak atau sedikit? Nggak usah lihat orang lain, ya kita ini. Oh kita ini masih sering lupa, makanya kan harus diingatkan toh. Terus saling mengingatkan. Saya ngomong begini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lupa kita itu lupa. Kalau udah kepepet baru ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lega dikit, lupa lagi Allahnya. Lupa lagi sama Allahnya. Pergi ke ustadz, ke kiai, iya, ke habib, tolong doakan ini. Kenapa? Perusahaan saya diambang kehancuran. Diambang kehancuran datang ke habib. Diambang kehancuran datang ke ustadz. Hancurnya nggak jadi, lupa sama habib, sama kiai, sama ustadz, sama masjid udah lupa dia. Sama masjidnya lupa, Allahnya nggak dipanggil lagi. Dah selesai. Ngomong sama orang, wah kemarin itu saya dapat ilmu baru. Jadi saya pakai itu strategi pemasaran saya yang terbaru. Hasilnya luar biasa. Memang orang tuh usaha harus mikir yang benar. Ya, nggak cuma mengandalkan masjid dan masjid mulai kurang ajar. Oh iya, nggak pergi ke tempat kiai, habib, ustadz, kerja yang benar. Harus begitu. Mulai seperti itu, error lagi dia. Tunggu nanti dibanting lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiat lagi, mentok lagi, baru kiai tolong doakan saya, habib tolong doakan saya, ustadz tolong doakan saya. Nangis, berbagai doa, wirid, zikir dibaca, mentok mepet, baru ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini hidup mau sama siapa? Kalau hidup nggak sama Allah, gak mungkin bahagia. Makanya Al-Fatihah itu ayat pertama Bismillah, dengan membawa nama Allah. Kemana-mana yang dibawa Allah, kemana-mana minta pertolongan Allah, kemana-mana minta kekuatan dari Allah, dan yakin gak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tanpa Allah dia tidak ada. Dia ada karena diadakan oleh Allah.
Itu kalau udah bisa gitu enak itu. Enak pol. Contoh, pagi-pagi istri marah atau suami marah. Marah-marah. Enak atau gak enak itu? Gak enak. Tapi orang yang udah tujuannya itu Allah, begitu gak enak, dia langsung lihat, ini Allah lagi ngasih aku yang gak enak. Apa sebabnya? Cek, titit, oh iya, subuh tadi saya terlambat. Jadi sama Allah dibersihkan dosa saya ini. Dosa saya dibersihkan. Oh, lewat pasangan saya marah-marah. Udah, ini mewakili Allah untuk hapus dosa saya. Alhamdulillah. Lebih baik dimarahin pasangan daripada dimarahin Allah. Selesai. Terima. Kamu bodoh. Iya. Kamu nggak punya perasaan dari dulu. Ya. Semua asal puas yang ngomong ya. Yang maki puas nggak jadi masalah. Dia diingatkan Allah sambil hati istighfar, ya Allah ampuni saya, ya Allah ini subuh telah jadi begini, ya Allah ampuni saya, ya Allah ya ampuni pasangan saya juga, ya Allah ampuni sampai marah-marah seperti ampuni dia, ya Allah tapi ampuni saya, ini gara-gara saya ini, gara-gara saya ban motornya pecah, nggak nyalakin jalanan, jalan rusak semua, motor saya bannya apa? Pecah, enggak, motornya bannya pecah, langsung dia merenung, ada apa ini ya, kok ban motor saya apa? Pecah, jangan-jangan ada yang perlu saya bantu di sekitar sini, ngecek dia sekitarnya. Oh iya, saya ini kemarin janji saya itu mau belikan ibu saya sesuatu, tapi nggak saya belikan, saya buat ngurus yang lain. Diingatkan sama Allah Ta'ala ini ya, diingatkan sama Allah, bannya dibuat pecah ini harga ban ini sama dengan harganya yang mau saya kasihkan ke ibu saya ini berarti saya harus segera belikan ibu saya sesuatu nih. Allah udah ingatkan saya ini, maha baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya enak terus, nggak pernah tidak enak. Kenapa? Karena dia yang dicari Allah. Nah, kalau yang dicari Allah, apapun yang terjadi ridho. Apapun yang terjadi ridho. Dan ridho itu memang nggak gampang. Terakhir, contoh, ya 50 menit. Bentar lagi kan satu jam. Entah terasa nggak terasa, tapi sudah 50 menit. Yang terakhir saya mau ngasih contoh ridho itu, orang melahirkan. Bedah sesar, perempuan melahirkan bedah sesar. Saya mau nanya, bedah sesar itu perutnya disobek atau nggak disobek? Disobek. Sakit atau nggak sakit? Jangan ngomong nggak Pak, kalau enggak ini ibu marah semua. Ya, karena yang merasakan sakit kan perempuan ya. Kita cuma nonton itu kan ya, bahkan suruh nonton nggak mau ya. Kita terima jadi aja, anaknya bawa sini gitu kan ya. Ya kamu sabar Bu, yang sabar, jalani yang sabar, udah. Anak bahas ini ya, kamu yang sabar. Suami kan bisa ngomong gitu. Sobek. Begitu disobek, selesai operasi, bayi dikeluarkan. Apa kata istri kepada dokter? Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Selamat ya Bu, anaknya perempuan. Alhamdulillah Bu Dokter. Terima kasih. Udah bantu, gitu kan ya? Setelah terima kasih, keluar dari rumah sakit, bayar atau nggak bayar? Bayar. Dengan ikhlas dia bayar nih gitu. Itu namanya ridho. Sudah disakitin, bilang terima kasih, bayar pula. Luar biasa. Itu namanya ridho. Kenapa ibu ini bisa ridho seperti itu? Bukan cuma sabar. Sabar tuh disakitin, nahan, itu namanya sabar. Disakitin, nahan sakitnya, terus tersenyum bahagia, bilang terima kasih, ngasih hadiah, ridho itu. Itu namanya ridho. Ditanya, kenapa kamu bayar dia? Kenapa terima kasih? Padahal kamu tahu ini sakit. Iya, ini dia nyakitin saya kan bukan mau nyakitin saya. Memang dia belah perut saya, tapi mau nolong saya ini. Mau nolong bayi saya. Jadi ibu ini melihatnya bukan mau disakiti perutnya, mau ditolong. Melihatnya mau ditolong, sehingga ngucap terima kasih. Pertanyaan saya, kalau terjadi hal yang gak enak, bisa gak kita mikir gitu sama Allah Ta'ala? Lagi ditolong ini, dikasih gak enak, lagi ditolong. Ditolong apa? Dosa diampuni, pangkat diangkat. Ya, pangkat diangkat. Caranya diantaranya seperti itu. Bahkan kadang kita dikasih musibah yang kecil karena dihindarkan dari musibah yang besar. Contoh, anak berangkat sekolah gak punya SIM, gak bawa STNK. 300 meter di depan sana ada patroli polisi resmi, momen. Ya, patroli polisi resmi. 300 di depan sana.
Tapi ketika si anak ini jalan, tiba-tiba bensinnya habis. Bensinnya habis. Kemudian bukan cuma bensinnya habis, motornya mogok. Dia terlambat berangkat sekolah. Motornya diparkir sama dia, kemudian dikunci, ditinggal, dia jalan pulang. Nggak bawa duit juga ini kan ya. Uang sakunya nggak cukup ini. Mau dibuat beli bensin nggak cukup. Jalan pulang dia. Sampai di rumah dia ngomong, gimana nih Pak, bensinnya habis, nggak dikontrol ini Pak. Ya ini gimana Pak, udah terlambat sekolah dan lain sebagainya. Musibah kecil. Akhirnya bapaknya nyamperin ke motornya, ya, kemudian bawa bensin diisi, diantarkan ke sekolah sama bapaknya, diantar ke sekolah. Melewati jalan tadi, ternyata di situ banyak yang kena momen. Tapi bapaknya udah lengkap, bawa helm, bawa SIM, bawa STNK. Akhirnya ngomong sama anaknya, kalau tadi bensinmu nggak habis, motormu disita ini. Ya motormu disita. Jadi kamu dikasih yang kecil ini ya, dikasih yang kecil, mau diselamatkan dari yang besar. Nah kalau kita hidup mikirnya begitu, kira-kira enak enggak? Enak. Dan itu hanya bisa kalau kita lihatnya Allah, 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 bukan lihat yang lain. Tapi dalam hidup ini, sekolah ngajarkan kita nggak lihat Allah. Kalau mau sukses kamu begini, mau sukses kamu begini, mau sukses kamu begini. Dan pelajaran-pelajaran yang tidak menunjukkan Allah itu sebetulnya melanggar Pancasila. Pancasila itu sila pertama bukan keadilan sosial. Sila pertama bukan persatuan Indonesia. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kamu mau melangkah apapun, nomor satu ya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hidup bernegara ini, hukum model apapun harus yang muncul sila pertama terlebih dahulu. Landasannya harus sila pertama. Tidak sesuai dengan sila pertama, batal demi Pancasila. Batal demi Pancasila. Itu baru hidup di Indonesia berlandaskan Pancasila. Nah kita hidup dengan agama Islam, agama yang benar ya. Dikasih tahu pertama kali suruh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak ada Tuhan, gak ada yang nolong, gak ada yang bisa, gak ada yang mampu kecuali Allah. Tapi kita, aku bisa, aku mampu, aku pinter, aku sanggup ya. Allah nanti aja belakangan kalau aku butuh. Allah belakangan kalau aku butuh. Jadi Allahnya ditinggal. Dia merasa sebagai Tuhan jalan sendiri. Naudzubillah min dzalik. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini manfaat barokah. Ya, kurang lebih 55 menit. Semoga berkah dan manfaat. Saya tadi sudah jamak takdim sholatnya. Bapak silahkan lanjutkan sholat isya. Saya mau ke rumah dokter Sibli sebentar. Kemudian saya mau melanjutkan perjalanan persiapan untuk di alun-alun ya bersama Buya Yahya insya Allah. Doakan barokah ya, doakan barokah. Saya juga nggak ngerti nanti bisa ceramah atau tidak. Kalau udah ceramah mau ngomong apa saya juga nggak paham. Yang penting saya dari sekarang minta doa biar berkah. Sesuatu itu yang penting barokah, bukan pinter, bukan banyak ngomong ya, tapi barokah. Barokah itu kalau udah kita dapat nggak mungkin jadi sedikit, selalu jadinya banyak. Ini walaupun manusianya sedikit nih, kalau berkah ila yaumil kiamah ini. Siapa tahu video ini ditonton sama nanti cucu saya yang kesekian gitu ya. Belum kiamat nonton, dulu kakek saya pernah ke Cirebon. Oh ya, pernah di masjid ini, pernah Pulau Mas. Taman Pulau Mas tuh. Pernah ceramah di situ Bainal Isya'in tuh. Cerita tentang masalah ridho ini. Ini kakek saya yang kesekian tuh, Pak Novel. Ternyata cucu saya tahun 4000 masih jadi presiden Indonesia. Karena saya ceramah di mana-mana, nanti kalau saya jadi presiden Indonesia tahun 4000 Masehi, ternyata cucu saya tahun 4000 Masehi jadi presiden Indonesia. Akhirnya dia ngomong, belum kiamat mudah-mudahan ya. Kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau sudah ya alhamdulillah. Karena kita nggak masuk surga sebelum kiamat tiba ya. Kita di perhentian sementara dulu. Tempat transitnya namanya alam barzah. Di alam barzah ini menunggu sampai kiamat. Kiamat selesai baru pindah ke alam mahsyar. Mahsyar baru nanti pindah ke yaumul hisab. Hisab baru surga atau neraka. Perjalanan masih panjang. Makanya kiamat itu lebih cepat, lebih baik. Buat orang yang beriman kan begitu ya. Sebab orang beriman tidak mengalami
kiamat. Yang beriman kan mati duluan. Lah yang mengalami kiamat kan orang yang ngeri. Oh, kita pede insya Allah nggak akan mengalami kiamat. Nah kalau tahun 4000 Masehi belum kiamat, seandainya insya Allah belum kiamat, saya yakin nanti salah satu cucu saya akan jadi presiden Republik Indonesia nanti. Karena saya satu-satunya penceramah yang keliling Indonesia ngomong, nanti tahun 4000 Masehi kalau saya jadi presiden, nanti tahun 4000 Masehi kalau saya jadi presiden, gitu kan ya. Ini cita-cita yang saya susupkan, saya sisipkan. Siapa tahu nanti anak cucu saya yang jadi presiden, ternyata kakeknya sudah menyusun rencana ya untuk Indonesia. Banyak rencananya, silakan cari di ceramah-ceramah saya. Di antaranya balik wajib nikah. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, yang balik belum menikah, saya kasih waktu 1 tahun. 1 tahun kemudian nggak nikah, saya penjara 20 tahun. Ini Habibnya galak ya urusan nikah ya. Habib, kenapa urusan nikah kok Habib minta disegerakan? Kenapa seperti itu? Saya akan melaksanakan Pancasila, sila pertama, dan mengembalikan Indonesia seperti ajaran leluhur. Karena leluhur Indonesia dahulu menikahnya cepat, anaknya banyak, dan Indonesia ini negara yang berketuhanan yang maha esa, dan agama mengajarkan agar jauh dari perzinaan. Kalau nikah ditunda-tunda itu membuka peluang untuk perzinaan. Sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi, saya takut nanti kalau ada rakyat saya zina gara-gara undang-undang pernikahan saya undur-undur, nanti saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya minta nikah disegerakan. Tapi saudara-saudara tunggu ya, itu tahun 4000 Masehi. Ini baru tahun mau 2020. Jangan tergesa-gesa buat perubahan. Sampaikan dari mimbar pelan-pelan. Insya Allah nanti ada yang diberi kekuatan untuk mewujudkan. Nyantai-nyantai saja. Innamal a'malu binniyat. Nah ini termasuk niat karena udah disuarakan. Simple kok, mengembalikan masalah nikah seperti ajaran leluhur dan sesuai dengan Pancasila. Sila pertama, hindari perzinaan dengan menyegerakan pernikahan. Dah, enak sekali. Nanti presidennya saya. Banyak itu visi dan misi yang saya sisipkan mulai dari sekarang, biar nanti anak cucu saya nggak kerepotan kalau jadi presiden. Programnya udah jelas. Terima kasih. Walaupun semoga